Multi Teknik JRC. Pada kali ini kita akan membahas cara memperbaiki kipas angin dengan kendala putarannya lemah atau tidak kuat muter. Jadi kalau dinyalakan kadang-kadang putarannya pelan atau tidak berputar sama sekali, sedangkan mesinnya masih hidup. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita ikuti bersama-sama. Untuk lebih jelasnya kita akan tes dulu aja seperti apa, biar semua pada tahu. Oke, kita nyalakan dulu. Ini saya nyalakan. Ini kipas Sanek ya, kipas Sanek yang model digital. Jadi ini akan saya nyalakan. Tuh, lampunya sudah menyala tapi kipasnya tidak mau putar. Tapi kalau kita bantu putar dia kadang-kadang bisa. Nah, bisa berputar jika dibantu pakai tangan dan putarannya pun pelan seperti itu. Jadi putarannya lemah. Jadi seperti itu kendalanya. Mari kita coba perbaiki. Dan apabila dinyalakan tanpa pakai baling-baling, dia biasanya bisa memutar dengan kencang. Ini kita akan tes tanpa menggunakan baling-baling. Untuk melihat perputarannya kita akan kasih lakban ya, selotip di sini di ujung asnya biar kelihatan berputar atau tidak. Nah, ini sekarang kita akan menyalakan dengan tanpa menggunakan baling-baling. Dinyalakan. Sudah, saya akan pencet speednya. Tuh. Kalau dinyalakan tanpa menggunakan baling-baling, maka kipas ini bisa berputar dengan kencang. Jadi kesimpulannya, apabila dikasih beban seperti baling-baling, maka dia tidak kuat untuk memutarnya. Jadi mesinnya lemah. Oke, seperti itu. Kita akan langsung bongkar saja. Cara membongkarnya di sini. Di sini di pinggir-pinggir tutupnya ini ada kuncian, bisa kita congkel pakai menggunakan obeng min. Seperti ini. Di sini ada kunciannya, dicongkel seperti itu. Oke, nah sudah terbuka. Nah, biasanya kalau putaran pada kipas lemah itu permasalahan ada pada ini namanya kapasitor. Nah, biasanya kapasitor inilah yang membuatkan putaran kipas jadi lemah. Jadi kapasitornya ini sudah tidak kuat untuk mengasih tenaga untuk mendorong kekuatan kipas ya. Jadi kapasitornya ini sudah lemah, jadi kita harus ganti kapasitornya. Tapi sebelum mengganti kapasitor ini perlu diingat, kita harus tes dulu putaran pada as dinamonya ini harus lancar seperti ini. Ini putarannya masih halus dan masih lancar. Apabila putarannya seret atau bunyinya kasar, itu berarti
ada komponen lain yang harus kita ganti, yaitu bearing atau bushingnya. Jadi pada dinamonya ini di depan dan bagian belakang juga ada 2 buah bearing atau bushing. Jadi 2 buah bushing tersebut kita harus ganti dulu, baru kapasitornya juga diganti. Tapi kalau yang pada kali ini putaran pada baling-baling pada as dinamonya ini masih halus dan tidak ada bunyi kasar. Jadi kesimpulannya nanti kita bisa cuman mengganti ini saja, kapasitor. Dan pada kapasitor ini ada nilai yang harus kita lihat. Pada masing-masing kapasitor itu ada nilainya dan kita harus ganti sesuai dengan nilai yang tertera pada kapasitor. Di sini kita bisa lihat nilai dari kapasitor ini ialah ini di sini kita bisa lihat ini nilainya 1,2 mikro. Nah itu, nah ini 1,2 mikro, 1,2 UF ya. Jadi kita harus ganti sesuai ukuran dari kapasitornya. Tapi apabila kita tidak memiliki dengan ukuran 1,2 mikro, kita bisa ganti dengan nilai yang di atasnya, yaitu dengan nilai sedikit melebihi, yaitu biasanya di atas ini ada dengan nilai 1,5 mikro. Jadi kita naikin sekitar 3 mikro. Dan seperti yang akan saya lakukan saat ini ialah saya akan mengganti dengan nilai yang 1,5 mikro. Ini seperti ini. Nah itu 1,5 UF, 1,5 mikro. Jadi saya akan ganti dengan ini, saya tambah jadi 1,5 mikro, jadi dinaikin 3 mikro. Sekarang saya akan langsung mempraktekkan cara menggantinya. Di sini kita bisa lihat kabel pada kapasitor ini adalah yang berwarna kuning. Langsung kita putus. Ini kita lepas dulu kapasitornya. Nah, oke, langsung kita putus saja kabelnya. Sudah diputus. Dan ini kapasitornya untuk pengganti. Dan di sini saya jelaskan, di sini ada 2 kabel. Kalau kita pasang bolak-balik juga tidak masalah. Jadi kapasitor ini tidak ada kutub positif dan kutub negatifnya. Jadi kita pasang sembarangan bolak-balik kabelnya ya terserah, nggak masalah ya, sama saja. Kita pasang dulu di sini kabel kapasitornya, kita kupas. Satu lagi dikupas juga. Sudah, langsung kita sambungkan. Jadi kita cukup lilitin saja, tidak usah disambung pakai solder. Siapa sudah dililit, kita bisa bungkus menggunakan selotip biar aman.
satu sudah tersambung, tinggal satu lagi. Kita bungkus juga biar aman, biar tidak terjadi konslet atau menempel pada bodi dinamo, nanti bisa setrum. Oke, sudah. Ini kapasitornya udah selesai diganti, dan sekarang kita akan langsung tes. Kita pasang baling-balingnya dulu. Jadi kalau mau tes itu tanpa ditutup bagian belakang juga nggak apa-apa ya. Jadi kita langsung tes aja. Untuk mengencangkan baling-balingnya, kita harus putar berlawanan jarum jam. Kalau mau buka harus kita searah jarum jam gitu. Beda dengan sistem baut biasanya. Sekarang kita tes, kita langsung colokin. Sudah dicolokin dan sekarang kita nyalakan. Oke, seperti itu teman-teman, berhasil ya. Jadi putaran kipas yang tadinya lemah sekarang udah langsung kencang. Jadi permasalahannya ada pada kapasitor. Sekarang kita pindahin speed nomor 2. Tuh, makin kencang. Speed nomor 3 makin kencang. Oke, seperti itu. Sekarang kita matiin dulu. Kita cabut. Oke, sudah saya cabut. Jadi seperti itu sedikit pengalaman dari Multiteknik CRC. Apabila teman-teman atau pemirsa yang mempunyai kipas rusak seperti putarannya pelan, kudu dibantu dulu baru mau muter. Nah, biasanya rusak pada bagian kapasitor. Tapi perlu diingat seperti yang tadi saya bilang, sebelum mengganti ini, teman-teman perlu dicoba dulu putar as pada motor dinamonya, apakah putarannya masih bagus, apakah masih halus, atau putarannya seret. Kalau seandainya seret, jadi teman-teman tidak bisa langsung mengganti ini. Jadi kalau seandainya seret, harus ganti bearingnya juga. Seperti apa bearingnya? Seperti ini ya. Bearingnya seperti ini. Ini bossing ya, kalau orang toko bilang, orang bengkel bilang ini namanya bossing. Jadi dia seperti selongsongan doang, bukan seperti bearing ya. Ini kayak gini. Jadi kalau seandainya putarannya seret, biasanya di bearingnya ini sudah banyak debu menempel, terus udah kemakan juga, udah longgar. Nah, itu yang mengakibatkan putarannya kasar dan berisik, sehingga mengakibatkan putaran pada kipas jadi pelan. Oke, segitu aja sedikit pengalaman dari Multiteknik CRC. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mudah-mudahan monggo di subscribe agar Multiteknik CRC bisa berkembang dan membagikan video-video bermanfaat lainnya. Cukup sekian dan terima kasih.